Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke dalam pertemuan kelima video pembelajaran statistika dengan topik regresi dan korelasi sederhana. Saya akan menjelaskan dengan contoh dan dengan cepat saja agar video ini tidak terlalu panjang. Apa sih pengertian regresi dan korelasi? Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih dari variabel. Jadi jika kita ingin mengukur hubungan sebuah dua variabel ya, antara dua variabel, itu kita menggunakan regresi dan korelasi. Regresi ini sangat sering digunakan dalam penelitian kuantitatif ya. Jadi untuk mengukur adanya hubungan antara dua atau lebih dari variabel. Contoh misalkan saya ingin mengukur pengaruh PSBB terhadap tingkat penurunan COVID-19 misalkan. Nah, saya menggunakan regresi sebagai alat statistiknya. Nah, ini yang sering digunakan dalam penelitian statistika ya. Jika digunakan hanya dua variabel disebut regresi dan korelasi sederhana, tapi jika lebih dari dua variabel disebut regresi dan korelasi berganda. Variabel yang akan kita gunakan yaitu variabel X dan Y. Kalau variabel X itu adalah variabel yang independen, dengan variabel Y itu variabel yang terikat ya, yang dependen ya. Jadi variabel yang akan digunakan sebagai variabel terikat atau tidak bebas atau dependent variable biasa dinyatakan dengan variabel Y, dan lagi variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat atau variabel independen. Variabel bebas ini biasanya disebut dengan variabel X ya. Jadi ada dua variabel X dan Y. Variabel X itu variabel independen ya. Jadi yang memberikan pengaruh ya, kalau variabel X itu yang memberikan pengaruh. Kalau variabel Y itu variabel dependen atau variabel terikat, atau bisa juga disebut dengan variabel yang dipengaruhi ya. Jadi kalau variabel X itu yang mempengaruhi, kalau variabel Y itu yang dipengaruhi ya. Ini persamaan regresi, lalu setelah itu korelasi. Korelasi itu untuk mengukur seberapa besar hubungannya ya, seberapa besar hubungannya. Nah, kita harus melihat dulu menentukan persamaan hubungan ya. Pertama kita mengumpulkan data variabel X dan Y. Setelah itu bikin diagram pencar ya. Cuma sangat jarang juga menggunakan diagram pencar. Lalu setelah itu kita langsung hitung ke analisa regresi sederhananya. Persamaan regresi linear sederhana itu Y sama dengan A plus BX ya. A plus BX. Ini rumus regresinya, Y sama dengan A plus BX. Nah, ini untuk menghitung nilai-nilai ini ya, Y-nya dapat dari mana, A dapat dari mana, B dari mana, dan X dari mana. B kita melihat ini rumusnya, N sekali sigma XY minus sigma X kali X kali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat minus sigma X pangkat 2. Ya. Kalau ada X bar, rumusnya adalah sigma X bagi N, Y bar itu sigma Y bagi N, A-nya adalah Y rata-rata atau Y bar dikurangi B kali kali X bar ya. Kita akan coba langsung menghitung saja. Ini analisa korelasi sederhana, rumusnya ada di slide. Kita langsung ke contoh saja ya. Saya akan menggunakan contoh ini sebagai acuan agar saudara lebih mengerti lagi mengenai persamaan regresi, korelasi, dan determinasi. Ya. Kita akan coba menggunakan Excel. Dari data yang ada di slide ini ya, yang ada di slide ini dari contoh ini kita coba lihat. Berkaitan dengan pendapatan rumah tangga ya. Jadi
kita ingin menghitung bagaimana pengaruh pendapatan rumah tangga terhadap pengeluarannya, ya. Kita akan menganalisa pengaruh pendapatan rumah tangga terhadap pengeluarannya. Jika pendapatannya bertambah, apakah pengeluarannya juga ikut bertambah? Nah, ini kita akan mencoba menghitung. Kita akan coba lihat dengan regresi sebagai alat statistika kita. Contoh di sini ada pendapatan 18.000, pengeluaran 17.000, pendapatan 23.000, pengeluaran 20.000, dan lain-lain, ya. Nah, saya nggak bahas yang pertama buat diagram pencar. Ini saudara bisa cari sendiri, sangat mudah. Saya akan langsung ke tentukan persamaan regresinya, ya. Saya akan coba kita lihat menghitung persamaan regresinya. Coba kita lihat rumusnya dulu. Rumusnya di sini adalah kita mencari dulu, ya. Dari persamaan regresi ini, rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, ya, A plus BX. Lalu kita akan mencari berapa sih nilai B-nya, berapa nilai X-nya, berapa nilai Y, dan berapa nilai A, ya. Di sini X bar, ya, tentunya, ya, X bar. Kita akan mencoba mencari X barnya berapa, Y barnya berapa, A-nya berapa, dan B-nya berapa. Pertama kita mencari B, ya. Kita akan mencari berapa nilai B-nya. Untuk mencari nilai B, rumusnya adalah N kali sigma XY. Berarti kita memerlukan data X kali Y. Nah, kita coba dulu hitung berapa sigma X kali Y-nya. Ya. X kali Y dihitung dari pendapatan dikalikan dengan pengeluarannya. Lalu kita blok ke bawah. Dan kita jumlahkan, karena yang kita perlukan adalah penjumlahan sigma X kali Y. Jumlahnya sangat mudah, tinggal di sum saja. Nah, di sum selesai. Ini adalah sigma X kali Y. 19,044. Lalu kita disuruh mencari sigma X dan sigma Y. Sigma X sudah ada di sini, ya, dan sigma Y sudah ada. Sigma X itu total dari X ini, dan sigma Y adalah total dari Y. Lalu ada sigma X kuadrat. Berarti penjumlahan atau total nilai dari X dikuadratkan. Sama dengan X pangkat 2, ya. Lalu kita tarik, kita drag ke bawah, dan ini tinggal kita drag ke kanan. Nah, ketemu bahwa total penjumlahan dari X kuadrat adalah 25020. Lalu ada juga sigma X dikuadratkan, ya. Jadi sigma X ini nanti dikuadratkan. Oke, kita hitung dulu B-nya. Langsung masukkan ke dalam rumus, ya. Buka kurung N. N-nya ini ada 8, 1, 2. Kalau kita lihat ini datanya ada 8, ya, ada 8. Langsung saja 8 dikalikan sigma XY. Nah, sigma XY berarti ini, ya. Sigma XY minus sigma X kali sigma Y. Nah, X dikalikan sigma Y, ya. Tutup kurung. Lalu dibagi dengan buka kurung, ya, N kali sigma X kuadrat. 8 kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadratnya adalah 25020. Dikurangi sigma X pangkat 2, ya. Sigma X pangkat 2. Tutup kurung, ya. Lalu kita enter. Ketemu bahwa B-nya adalah 0,70, ya. Ketemu B-nya 0,70. Saudara bisa sambil mencobanya, ya, di Excel saudara. Setelah kita ketemu B, kita mencari X barnya. X bar sama dengan sigma X dibagi dengan
jumlah data N. Ya. Jadi sigma X dibagi jumlah data. Lalu Y-nya adalah sigma Y dibagi dengan jumlah datanya. Jumlah data 8. Ketemu 37,75. Setelah itu kita tinggal mencari A-nya. A sama dengan Y bar, ya, Y bar dikurangi B kali X, ya. B dikalikan dengan X. Temu A-nya sama dengan 4,01. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan regresi. Berarti persamaan regresinya adalah Y sama dengan A 4,01 ditambah dengan B kali X 0,70 X, ya. Jadi ketemu persamaan regresinya adalah Y sama dengan 4,01 ditambah 0,70 X atau 0,7 X, ya. Ini persamaan regresinya, ya. Setelah itu kita suruh mencari lagi ini. Setelah kita ketemu persamaan regresi, kita diminta untuk menentukan besarnya konsumsi jika pendapatannya 950.000, ya. Nah, ini kan tinggal masukin ke dalam rumus saja, ke dalam rumus Y sama dengan 4,01 tambah 0,7 X, ya. Berarti pengeluaran Y 950.000 sama dengan, ya, 4,01 ditambah, ya, tambah 0,7 dikali 950.000. Temu. Kalau kita lihat di sini pengeluarannya adalah 665.000. Nah, jadi untuk Y 950.000, untuk pendapatan 950.000 itu pengeluarannya adalah 665.000 rupiah, ya. Ini kita bisa ketemu hubungan antara variabel X dengan variabel Y, ya, antara pendapatan dengan pengeluaran. Jika pendapatannya 950.000, maka pengeluarannya adalah 665.000, ya, kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita akan melihat koefisien korelasinya, seberapa besar nilai hubungan ini, seberapa kuat nilai hubungannya. Itu adalah koefisien korelasi. Kita coba lihat dulu apa itu analisa korelasi sederhana, ya. Analisa korelasi digunakan untuk mengukur kekuatan keeratan hubungan antara dua variabel melalui sebuah bilangan yang disebut dengan koefisien korelasi, ya. Dilambangkan dengan R. Jadi koefisien korelasi itu digambangkan dengan R, ya. Di R ini, ya. R dilambangkan dengan R. Koefisien korelasi adalah ukuran hubungan linier antara dua variabel atau peubah acak X dan Y untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol sekitar sebuah garis lurus regresi. Jika B positif, maka R positif, sedangkan jika B negatif, maka R-nya negatif. Kalau kita lihat di sini B-nya positif, ya, 0,7 positif, tidak negatif, maka R-nya pasti juga positif. Nah, nilai R terletak dari -1 sampai +1, ini jika kita lihat di diagram, ya. Lalu ini, ya, misal R -0,6 menunjukkan arah yang berlawanan. X naik, maka Y turun. Jika X turun, maka Y naik. Tapi kalau positif, X-nya naik, Y-nya pasti naik. Kalau X-nya turun, Y-nya turun. Kalau R sama dengan 0, berarti tidak menunjukkan ada hubungan linear antara X dan Y. Kalau kita lihat secara sederhana, di sini jika X naik, maka Y juga naik, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, di sini juga kita lihat kalau X-nya naik, maka Y naik. Berarti ini R-nya pasti akan positif. Tapi coba kita hitung terlebih dahulu. Bagaimana besaran korelasi dari contoh berikut ini, ya. Kita coba lihat, ya.
kita lihat masukkan ke dalam rumusnya. Kita sudah punya komponen X dan Y. Ya, kita sudah punya sigma X dan Y, tidak perlu kita hitung lagi. Yang belum kita punya adalah Y-nya, ya. Jadi Y kuadrat kita coba hitung dulu. Y kuadrat, Y pangkat 2. Lalu kita coba drag ke bawah dan kita drag penjumlahannya. Temu sigma Y kuadrat adalah 14532, ya. Lalu nanti sigma Y dikuadratkan. Oke, kita sudah punya semua datanya. Lalu tinggal masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah N kali sigma XY. N kali sigma XY. Berarti 8 dikali dengan sigma XY. Nah, 8 kali sigma XY. Mohon maaf, suara anak saya masuk. 8 kali sigma XY, lalu dikurangi dengan sigma X kali sigma Y, ya. Sigma X dikali dengan sigma Y. Kita tutup kurung, ya. Setelah itu dibagi, ya, dibagi dengan akar. Akar fungsinya adalah SQRT kalau dalam Excel. SQRT, ya. SQRT dari N kali sigma X kuadrat. Kita buka kurung kembali. N kali sigma X kuadrat berarti 8 kali sigma X kuadrat. 25020 ini, ya. Sigma X kuadrat. Dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Berarti 386 ini dipangkat 2. Tutup kurung lagi. Setelah itu dikalikan dengan N kali sigma Y kuadrat. 8 dikali sigma Y kuadratnya 14532, ya. Dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. 302 dipangkat 2. Kita tutup, dan kita tutup juga sekali lagi untuk SQRT-nya, ya. Lalu kita enter. Ketemu R-nya adalah 0,99,94. Berarti nilai pengaruhnya adalah 99% kurang lebih, ya. Kalau kita jadikan persen. Kita lihat di sini, nilai R terletak dari minus 1 sampai plus 1, ya. Berarti tulisnya minus 1 kurang dari R kurang dari plus 1. Nah, berarti ini, ya, kita akan tulis nilai R adalah ini. Oke, berarti ini positif, maka menunjukkan arah yang sama. Jika pendapatan naik, maka pengeluaran juga naik. Jika X naik, maka Y naik. Jika pendapatan naik, maka pengeluaran naik. Jika pendapatan turun, maka pengeluarannya juga turun, ya. Lalu setelah itu kita mencari koefisien determinasi, ya. Koefisien determinasi ini untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linear tersebut. Contoh misalkan R-nya sama dengan 0,6, artinya 0,36%. 36% di antara keragaman total nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan linearnya dengan nilai X, ya, 36%. Besarnya sumbangan X terhadap naik turunnya Y adalah 36%, ya. Jadi 0,6 dikali pangkat 2. Sedangkan 64% disebabkan oleh faktor lain. Coba kita lihat di sini. Kalau kita pangkat 2 R square, ya, atau koefisien determinasi. Dengan ini di pangkat 2.
ketemu 9988 ya. R square-nya adalah 99% ya. Jadi 99% kalau kita jadikan persen ini hampir 100% itu dapat dijelaskan oleh 99,88%. Ini besar sambungannya X terhadap Y ya. Jadi tinggal sisanya adalah 0,1% ya, 1% kurang dikit ya, yang disebabkan oleh faktor lain. Jadi besarnya pengeluaran itu paling besar ya, pengaruhnya terhadap besarnya pendapatan itu paling besar pengaruhnya terhadap pengeluaran. Besarnya adalah 99,88%. Sedangkan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Ya. Jadi itu yang bisa saya jelaskan mengenai regresi dan korelasi, lalu koefisien determinasi ya. Saya yakin saudara bisa memahami ini. Nah, selanjutnya saudara bisa kerjakan yang tugas ini ya. Ini mudah sekali, saudara bisa kerjakan di Excel sama seperti yang saya jelaskan di sini tadi ya. Oke, value kita copy paste datanya ya. Kita pakai data pengeluaran dan pendapatan tadi, kita copy paste. Ikut langkah yang menjelaskan bagaimana memasukkannya. Pertama, pilih analyze ya, analyze, lalu pilih regresi dan pilih yang bagian linear ya. Masukkan variabel X pada dependent dan variabel Y pada salah. Masukkan variabel Y pada dependent, kita balikin dulu, Y pada dependent dan X pada independent. Lalu kita klik statistik, pilih estimates, model fit ya, sudah deskriptif. Lalu kita klik continue. Lalu masuk pada plots, masukkan dependent pada kotak Y ya, dependent pada kotak Y. Lalu X-nya kita masukkan spread pada X ya. Lalu klik continue. Setelah itu pada menu save kita centang predicted value ya. Pada predicted value unstandardized ya, pada predicted value pilih unstandardized, lalu klik continue. Itu kita klik OK ya. Nah, akan muncul ini persamaan regresinya. Nah, di sini ya, persamaan regresinya kurang lebih sama kayak tadi itu. Kita tadi 4,01 ya. A-nya sama dengan konstan 4,0 tadi yang sudah kita hitung.
lalu B-nya adalah 70, 0,70. Iya. Nah, A sama dengan 4,008 ditambah 0,70, 70 X ya, 70 X. Ini ya 0,70 ya. 0,699 nih. Ini bisa disebut juga 0,70, hampir jadi 4,01 ditambah 0,70 X. Jadi Y sama dengan 4,01 tambah 0,70 X. Ya, ini persamaan regresinya ada di sini. Ya, kita bisa lihat itu ya, persamaan regresinya. Lalu kita bisa melihat korelasinya. Pada output di sini kita melihat korelasinya. Nah, ini korelasinya. Korelasinya tadi yang sebenarnya kita hitung 0,99, hampir 100% korelasinya, sama seperti yang sudah kita hitung. Ini tadi persamaan regresi ya. Jadi sudah saya jelaskan, sama tadi seperti di sini ada di kolom koefisien. Jadi kalau kita mau melihat persamaan regresi dari SPSS, lihatnya di mana Pak? Oke, di kolom koefisien. Di kolom koefisien kita bisa lihat yang bagian depan ini ya. Ini A-nya nih. Yang konstan ini adalah A. Berarti Y sama dengan 4,008 ditambah dengan 0,699 X. Hampir ini sama seperti yang kita hitung manual seperti ini tadi ya. Persamaan regresinya. Sama ya, hampir mirip. Kalau dibulatkan sama. Ya, itu saja yang saya dapat jelaskan pada bagian regresi dan korelasi dan determinasi. Saya harap saudara bisa mengikuti video pembelajaran ini dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.